Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, janji mengumumkan tersangka mafia minyak goreng Senin kemarin ternyata tidak ditepati. Setelah sesumber menyatakan akan segera ada tersangka mafia minyak goreng, Mendak Muhammad Lutfi berdalih menyerahkan urusan ini ke pihak kepolisian. Kenapa lagi-lagi Mendak gagal menepati janjinya? Kita akan membahasnya bersama Mufti Anam, anggota Komisi 6 DPR RI, fraksi PDIP, Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, dan Sudaryono, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Selamat malam, Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk waktu Anda. Saya akan tanya dulu ke Pak Sudaryono. Pak Sudaryono, sejauh ini, apakah Anda juga salah satu pihak yang menunggu sebenarnya hari Senin kemarin siapa nama mafia yang akan diumumkan? Dan sejauh ini bagaimana perkembangan stok dan juga harga minyak goreng curah dan juga minyak goreng premium? Ya, tentu kalau kami dari Asosiasi Pedagang Pasar, ya kami merasakan bahwa memang ada masalah di distribusi. Karena kan selalu kemarin sebelum tanggal 15 kan selalu pemerintah menyampaikan bahwa sudah sekian 400 juta lebih dari liter sudah didistribusikan, padahal kebutuhannya kurang dari hanya sekitar 300 juta. Nah kalau iya, terus barangnya akan kemana gitu. Jadi kalau dilihat dari sisi itu aja sih ada kejanggalan. Kemudian kejanggalan yang kedua, begitu aturan tanggal 15 itu berlaku bahwa yang kemasan itu dilepas harga ke pasaran, langsung banjir itu di pasar modern ya. Kalau di pasar tradisional sih juga masih kurang begitu lancar, masih belum banjir ya. Tentu kalau kami sebetulnya juga menunggu gitu. Sebetulnya kalau ini memang bisa ya, kalau ini memang bisa diusut, memang bisa diselidiki, kemudian kalau memang ada praktek-praktek tindak pidana ya tentunya kami sangat berharap untuk segera bisa dieksekusi. Karena saya yakin, kami meyakini bahwa kan kita evaluasi di periode aturan yang lama kan ada masalah dengan distribusi. Apakah dengan sekarang pemberlakuan aturan yang baru misalnya dengan curah yang disubsidi, kemudian yang kemasan itu dilepas dengan harga pasar akan juga ternyata kan enggak juga. Jadi ternyata kami sudah hari ke-6 kami juga sudah memberikan pernyataan terbuka bahwa pedagang pasar ini sulit mendapatkan minyak goreng curah yang dijanjikan begitu. Karena kan minyak goreng curah itu jalur satu-satunya untuk distribusi minyak goreng curah itu tidak ada jalur lain kecuali pedagang tradisional. Dan di pasar-pasar di mana-mana minyak goreng curah itu sulit didapatkan. Berapa harganya sekarang menurut data yang Anda miliki minyak goreng curah? Apakah minyak goreng curah HET Rp14.000? Ya, jadi kan HET-nya 14.000. Ini kalau ngomongin harga lagi ada satu keluhan lagi. Kami juga ada beberapa pasar yang dikirimi minyak goreng curah. Misalnya APSI koordinasi dengan Badan Pangan, kemudian di beberapa pasar kita sudah eksekusi untuk pengiriman minyak goreng curahnya. Itu ada masalah lagi karena margin yang diberikan oleh dalam hal ini BUMN kepada pedagang pasar adalah Rp1.000, Mbak. Nah, sementara Rp1.000 itu kan kurang dari 10%. Kalau harga HET-nya adalah 14.000. Sementara di situ ada susut 2,5%, kemudian ada biaya karetnya, ada biaya plastiknya, ada yang kecacar dan seterusnya. 1.000 itu nggak cukup gitu. Jadi pasti saya sudah sampaikan tadi, saya sampaikan juga ke Pak Dirjen Dalam Negeri, Pak nggak cukup Rp1.000. Satu masalahnya adalah stoknya yang menurut saya masih belum besar, belum banyak. Yang kedua adalah distribusinya, yang tentu ini dalam kaitannya tema malam hari ini kan distribusi tersendat itu karena apa? Apakah ada mafia minyak goreng? Kalau memang Mendak yakin seorang menteri mengatakan bahwa akan ada tersangka yang ditangkap, umumkan. Masa yang nggak jadi gitu ya. Jadi itu kami juga menunggu kalau memang itu ada. Baik. Baik, saya minta tanggapan dari Pak Mufti bahwa kemudian banyak pihak yang kecewa ketika hari Senin siapa nama mafia minyak goreng ini tidak jadi ditepati, tidak jadi diumumkan. Apa yang Anda lihat? Ini bukti lemahnya koordinasi antar siapa? Ya, jadi pertama saya ingin mengomentari pernyataan dari Kementerian Perdagangan sendiri. Nah, ini kan sebenarnya kemudian jadi pertanyaan. Nah, Mendak ini tiba-tiba di tengah-tengah raker beliau menyampaikan, ini saya cerita karena saya yang ada di forum itu waktu itu ya. Tiba-tiba mau menutup raker beliau cerita bahwa nanti tanggal 21 hari Senin kemarin akan ditetapkan akan ada muncul tersangka atas mafia dari minyak goreng ini. Dan kemudian ditunggu-tunggu sampai hari ini nggak ada, ya kan begitu. Artinya apa? Artinya sebenarnya ini adalah fight complete kepolisian. Nah,
Jadi seperti dalam hal ini Kementerian Perdagangan seperti cuci tangan begitu untuk bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Nah, atas pertanyaan jenengan tadi, maka harapan kami soal minyak goreng ini, untuk bagaimana apa sih sebenarnya ada kebuntuan di mana sih? Ya, pertama adalah dalam mengeluarkan setiap peraturan Kementerian Perdagangan, beliau tidak melibatkan stakeholder yang ada. Siapa saja stakeholder di sini? Pelaku usaha tentu, kan begitu. Nah, kalau pelaku usahanya dia dalam menjalankan usahanya tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang memonitor kebijakan, tidak ada yang mengawal Permendak itu untuk bisa bagaimana bisa sampai di tengah-tengah masyarakat, ya tentu kata namanya manusiawi, pelaku usaha mereka visinya adalah mencari untung sebanyak-banyaknya, maka ketika ada kelonggaran, ada dari Permendak ini tidak ada pengawalan di lapangan, maka terjadi muncullah mafia-mafia yang tadi disebutkan tadi, kan begitu. Nah, maka harapan kami kelemahan dari Kementerian Perdagangan ini untuk bagaimana tidak melibatkan mereka, dalam hal ini adalah pelaku usaha dan juga kepolisian, penegak hukum, untuk bagaimana ke depan bisa dipererat lagi, bahkan ketika mengeluarkan Permendak kalau perlu dilibatkan mereka agar ini disusun bersama-sama, agar tidak merugikan semua pihak, yang kemudian bisa kita terapkan bersama-sama di lapangan dan kemudian tidak merugikan rakyat, kan begitu. Pak Mufti, bahwa statement terakhir dari Menteri Perdagangan mengatakan data sudah diberikan ke pihak kepolisian dan 1-2 hari ke depan akan diumumkan. Kembali lagi, ini janji kedua soal pengumuman mafia dan lain-lain. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah ternyata koordinasi dari pihak Kementerian Dalam Negeri atau Menteri Perdagangan maksud saya dengan pihak kepolisian sudah bisa sinkron data yang dimiliki? Pertama ya, saya sampai detik ini saya bilang kemarin di Raker, saya tidak pernah percaya sama menteri ini. Dia pernyataannya itu sampai hari ini saya tidak pernah, karena apa? Semenjak saya duduk di Komisi 6 sampai detik ini apa yang disampaikan tidak pernah terjadi. Saya ingat-ingat sudah tidak usah ngomong yang dulu, sejak Januari sampai bulan Maret saja, dari Permendak 1 sampai Permendak 6 itu apa yang beliau sampaikan, katanya nanti 4 hari beres, 4 hari tidak beres juga. Apalagi soal tersangka ini. Pertama, soal tersangka ini adalah satu hal yang ingin kita sampaikan, bahwa itu adalah kesalahan besar. Bukan domain dari Kementerian Perdagangan untuk untuk menyatakan bahwa ini tersangka apa enggak. Kepolisian saja yang punya domain itu, dia untuk mentersangkakan orang kan ada prosesnya, kan begitu, Mbak. Nah, maka dalam hal ini perlu apa? Perlu bagaimana koordinasi dengan kepolisian yang kami lihat dalam kacamata kami, kok jangankan dengan kepolisian, dengan mitra kerjanya dengan DPR saja tidak baik. Seperti yang tadi disampaikan, isinya apa? Gimana, Mbak? Baik. Soal mafia ini saya akan tanya ke Mas Boyamin. Mas Boyamin, Anda baru-baru ini menyerahkan bukti adanya mafia minyak goreng ke Kejaksaan dengan modus mengekspor minyak goreng kemasan secara ilegal. Ini datanya ini dari mana, dan apakah jangan-jangan data yang sama temuan dari Menteri Perdagangan? Semua orang bicara mafia tapi tidak ada yang bisa memuka siapa dan perannya, berapa banyak yang kemudian minyak goreng yang tanda kutip dikerjain oleh mafia-mafia ini sehingga merugikan masyarakat. Pasti dijamin beda, Fialiana. Karena jalurnya kalau Pak Menteri itu ke kepolisian, kalau saya ke Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Tinggi. Nah, yang sudah mulai ada titik terang di Kejaksaan Tinggi itu ada informasi ekspor minyak goreng dikamuflase dengan sayuran. Dan kemudian informasi ini kita koordinasikan, kita sinkronkan dengan Kejaksaan Tinggi. Jadi kemudian dicek di pelabuhan, betul ada 1 kontainer yang isinya minyak goreng, dokumennya sayuran. Dan itu tersisa 1 tidak muat, yang sebelumnya sudah ada 24. Nah, kita hitung itu keuntungan yang didapat dengan cara sederhana, membeli dari dalam negeri, dari pedagang kecil, pedagang besar dengan harga berapapun, diekspor ke Hong Kong dapat 3-4 kali lipat keuntungan. 23 kontainer itu aja saya hitung itu 10 miliar. Nah, ini sudah jelas ini bentuk penyelundupan. Setidaknya ini sebenarnya kalau tidak mau sulit-sulit ini tentang tindak pidana korupsi, maka dengan tindak pidana kepabeanan. Orang menyelundupkan pasal 103 Undang-Undang Kepabeanan. Udah masuk di situ. Baik, kita harus kita Bapak-Bapak, kita akan bahas soal mafia minyak goreng, siapa yang kemudian berani mengumumkan dan juga menangkap mafia minyak goreng ini. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Baik, kita lanjutkan pemirsa. Pak Sudaryono, saya minta tanggapan Anda atas statement 2 narsum yang lainnya, termasuk juga ada usulan minyak goreng curah didistribusikan melalui BUMN. Ya. Kalau kami memang begini ya, dari pedagang pasar kami memang dari awal menyuarakan begini,
kami butuh satu channel karena distribusi minyak goreng curah ini kan menggunakan jaringan pedagang tradisional ya, pedagang pasar tradisional. Nah, pedagang pasar tradisional ini nggak bisa. Hak kehadiran pemerintah itu memang diperlukan dengan cara misalnya pemerintah menunjuk satu BUMN tertentu atau badan pangan atau siapapun itulah badan eksekusi, dia harus eksekusi. Kalau misalnya pemerintah sekali lagi hanya membuat kebijakan, tapi eksekusinya diserahkan kepada mekanisme pasar, ya akan begini terus gitu. Akan ada tindakan-tindakan spekulasi yang dilakukan oleh orang-orang untuk meraih keuntungan lebih ya gitu. Nah, jadi kami sekali lagi kami dari pedagang pasar tradisional dari awal mendorong harus ditunjuk satu badan, satu BUMN apapun itu sebagai eksekutor, di mana dia mendapatkan cukup pasokan minyak goreng curah yang cukup dan jalur-jalur distribusinya bisa langsung ke pasar-pasar begitu. Jadi iya, karena kan kalau bawa tangki langsung ke pasar sudah pasti diserap sama pedagang pasar gitu. Masalahnya kan nggak ada tangki bawa minyak goreng curah ke pasar. Itu masalahnya yang sekarang ini timbul. Jadi minyak goreng curah itu gaib sekarang. Jadi nggak banyak beredar di pasar tradisional begitu. Ya, baik. Saya harus jeda. Saya minta tanggapan dua narasumber lainnya. Usai jeda berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, saya langsung ke Pak Boyamin. Lalu bagaimana mengerjakan pekerjaan rumah untuk menyediakan minyak goreng yang terjangkau, stoknya ada, dan juga membongkar mafia minyak goreng ini, Mas Boyamin? Kepada Paduka Yang Mulia Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, saya mohon besok hari Rabu ini mencopot M. Lutfi dari Menteri Perdagangan. Itu salah satu solusi sebenarnya. Yang berikutnya adalah Polri itu sebenarnya saya yakin sudah siap bahannya untuk penyidikan dan penetapan tersangka. Kapolri sudah 2 minggu ini mensidak, bahkan memastikan minyak goreng diproduksi di pabriknya, juga di retail-retailnya. Udah semua Kapolri saya paham itu. Jadi sehingga karena Kapolri sudah bergerak seperti itu, maka saya menyerahkan sepenuhnya Undang-Undang Perdagangan. Jadi sebenarnya sudah siap, tapi karena gara-gara Pak Lutfi di DPR ngomong seakan-akan dia yang menentukan, maka teman-teman kepolisian pasti menahan diri, tidak mau seakan-akan diintervensi dalam melakukan penanganan perkara. Nanti bisa saja diperadilankan oleh tersangka karena kesannya kekuasaan politik dan bisa digoreng. Maka inilah kepolisian menjaga independensi. Saya acungin jempol juga teman-teman kepolisian. Terima kasih. Baik, Pak Mufti, bahwa kemudian apakah ternyata usulan Pak Boyamin mencopot Menteri Perdagangan adalah solusi? Kita tahu bahwa urusan minyak bukan tanggung jawab satu orang menteri saja, banyak stakeholder yang juga harus bekerja sama. Tentu kami tidak setuju ya soal itu, karena apa? Karena ini persoalan kompleks, tidak hanya persoalan Kementerian Perdagangan. Jadi siapapun menterinya, kalau koordinasinya tidak baik, koordinasinya tepat, ya akan begini terus, kan begitu. Nah, itu saya pikir tidak perlu dibahas lebih lanjut. Saya ingin bahas soal stok tadi. Saya menarik apa yang disampaikan Pak Sudaryono. Bisa dilihat ketika raker dengan Mendak waktu itu 26 Januari 2020, ketika Permendak 3 diterapkan, saya sudah mengusulkan untuk bagaimana antara produsen dengan dengan konsumen ini ada perantaranya. Siapa? Yaitu bukan soal BUMN atau enggak, tapi di sini ya. Tapi di sini adalah soal lembaga yang bisa diaudit oleh BPK. Siapa itu? Yaitu Bulog ataupun PPI untuk jadi jembatan. Agar apa? Agar DMO dan DPO selama ini kan itu seperti Pak Menteri sampaikan, ada 415 juta minyak goreng yang ada di lapangan, yang cukup hingga bulan April. Tapi nyatanya sejak itu diterapkan pun nggak ada di lapangan barangnya. Artinya apa? Artinya perlu ada jembatan antara produsen dengan konsumen, yaitu dalam hal ini yang bisa diaudit dengan BPK. Agar apa? Agar kita bisa tahu mana produsen-produsen yang patuh terhadap ini. Bagi yang tidak patuh, ya sudah, saya minta usulkan dicabut saja izinnya. Yang mereka menggunakan lahan-lahan negara untuk ini, dicopot aja HGU-nya, kan begitu. Kemudian yang kedua soal mafia. Ya, oke. Gimana, Mbak? Pak Mufti, singkat saja. Saya harus tutup diskusi ini. Soal mafia, ini penting buat kita bersama, bahwa mafia kalau kita lihat mana sih mafia, jangan ditangkap yang kelas-kelas tadi. Saya dengar ini yang mau ditangkapin yang ada di bawah itu hukum alam. Ketika tidak ada produk, maka mereka punya punya pikiran untuk bagaimana menyimpan, untuk bagaimana dia bisa jualan, kan begitu. Ya, maka yang perlu ditangkap siapa? Diusut.
5 perusahaan besar, 5 produsen besar kan kita tahu di korporasi besar. Harapan saya kita tidak boleh takut-takut. Diusut tuntas mana yang kira-kira mafia di antara itu, kan begitu. Baik, kita lihat 1-2 hari apakah kemudian sesuai dengan pernyataan dari Menteri Perdagangan akan diumumkan nama tersangka yang berkaitan dengan mafia minyak goreng. Kita nantikan bersama. Terima kasih Bapak-bapak untuk waktu dan juga diskusi kita di Prime Time News pada malam hari ini. Salam sehat selalu.